tangga beton bertulang berbentuk letter U. Ya, kalau kita runtut dari sini, ini dari dak lantai 3, kita turun ya, lurus, kemudian belok kanan, kemudian kita putar balik lagi. Bentuknya kalau dari denah terlihat seperti letter U, sahabat PU. Kemudian ini adalah langkah datar, ini adalah langkah naik, sahabat PU. Yang mana range atau standarnya, saran saya, langkah naik ini itu adalah di Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di atas dak lantai 3. Ini adalah dak lantai 3, sahabat PU. Kelihatan di sini tetangga depan rumah Porek ini itu juga di lantai 3 semuanya, sahabat PU. Jadi sudah cukup tinggi ketinggian sekarang saya berdiri ini, sahabat PU. Nanti atap dari rumah ini atau di lantai 4-nya pakai dak lantai juga, sahabat PU, atau bisa kita sebut juga dengan rooftop. Namun saya mau bahas tangga dari lantai 2 menuju ke lantai 3 di rumah ini, sahabat PU. Mereview ya, karena sudah jadi. Jadi hasil pekerjaan dari tim Nugroho PU ini akan saya review, akan saya bahas untuk kita simak bersama-sama. Baik, ruangan tangga di depan kita ini, ruang tangga atau void tangga atau sobekan plat dak lantai 3 ini ada di ukuran kesininya ini di 2 meter, sahabat PU. Kemudian panjangnya ke sini sampai kolom praktis ini itu di 3 meter ya. Jadi di ruangan 2 kali 3 meter ini terdapat tangga beton bertulang, karena ada beton yang isinya ada tulangannya berbentuk letter U. Ya, kalau kita runtut dari sini, ini dari dak lantai 3, kita turun ya, lurus, kemudian belok kanan, kemudian kita putar balik lagi. Bentuknya kalau dari denah terlihat seperti letter U, sahabat PU. Nah, dalam hal ini lebar dari tangga ini adalah 1 meter atau 100 cm dari ujung tembok ke sisi kanan, sahabat PU ya. Adapun sekeliling dari ruang tangga ini tentu ada balokan strukturnya. Misal ini adalah balok struktur, sahabat PU, yang mengikat dinding dan juga mengikat tangga ini dari sisi samping. Kemudian tentu di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini ini juga si struktur plat tangga ini dia masuk atau nyambung dengan struktur balok di bawah saya ini, sahabat PU ya. Begitu juga dengan yang di bagian bordes. Nah, di bordes ini tentu juga ada baloknya, sahabat PU. Kemudian lalu dia turun ke bawah. Di bawah juga dia tentu terkoneksi pembesian plat tangga ini dengan pembesian balok maupun plat lantai, sahabat PU. Kalau kategori struktur yang dipakai di plat dak tangga itu adalah plat ya, jadi nyebutnya struktur plat tangga begitu. Ketebalannya bisa di 10 cm, bisa di 12 cm, bahkan bisa di 8 cm, sahabat PU. Tentu sesuai dengan perhitungan dan juga pengalaman dari tim ahli sahabat PU semua pastinya. Oke, kalau kita lihat dari sini, menariknya di bordes, sahabat PU. Bordes itu adalah tempat istirahat kalau kita naik dan turun tangga ya, atau tempat putar arah seperti itu. Di sini ada dua anak tangga, ada 2 trap
ya. Jadi bisa dia flat saja bisa, dibikin trap seperti ini bisa, kemudian dibikin kipas itu juga bisa. Jika jumlah anak tangganya itu kurang, itu bisa juga bordesnya ini kita bikin anak tangga lagi. Namun baiknya bordes itu flat sahabat PU. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu mengharuskan kita untuk menambahkan anak tangga atau trap tangga di atas bordes. Karena ya itu tadi, prinsip dari bordes adalah tempat istirahat atau tempat manuver. Kalau kita capek menaiki anak tangga yang banyak gitu ya, itu pasti ada bordes. Kalau sahabat PU lihat di proyek-proyek besar ya, itu kalau ada tangga lurus gitu kan, itu pasti dia nggak langsung anak tangga terus sampai atas. Pasti anak tangga ya kan, kemudian ada bordes ya, kemudian naik lagi ya, seperti itu maksud daripada bordes. Namun tangga ini kan nggak melulu tentang arsitektural atau tentang seni ya, namun ada hitungan-hitungan tertentu, rumusan-rumusan tertentu, misal ruang tangga ya 2 kali 3 meter ini, kemudian floor to floornya, lantai dasar ke lantai atasnya ini berapa, itu juga mempengaruhi dari desain tangga ini sahabat PU ya. Oke, sekarang kita turun supaya lebih jelas pembahasannya dari lantai 2 sahabat PU. Ini dak lantai 3. Kita turun di 1 2 3 4 5 6 7. 7 kita sampai di bordes pertama sahabat PU. Nah, ini kalau dari atas ini adalah langkah yang ke-7 sahabat PU. Kemudian ada trap di sini ya, dari bordes ini kita turun lagi 1 trap. Ya, ini berarti ke-8. Ini ke-8 di bordes satunya lagi sahabat PU ya. Nah, sekarang saya sedang berdiri di bordes yang kedua 8 ya. Kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sampai ke dak lantai 2 sahabat PU. Dalam hal ini begesting kami belum kita lepas ya. Bahkan begesting plat dak lantai 3-nya dan juga tiang-tiang perancahnya pun belum kami lepas semua sahabat PU. Ini salah satu mensiasati bagaimana dalam waktu singkat kita bisa meneruskan pekerjaan di atasnya atau di atas plat dak lantai. Salah satunya adalah dengan tetap mempertahankan tiang perancah atau begesting konstruksi di bawahnya. Seperti itu. Jadi tetap harus benar-benar kering dulu baru bisa kita lepas untuk tiang-tiang perancahnya sahabat PU. Baik, untuk sisi samping kanan kiri tangga itu sudah kami bongkar dan alhamdulillah hasilnya pun sesuai yang kami inginkan sahabat PU. Nah, ini adalah plat tangganya sahabat PU ya. Ini kita bisa pakai 1 lapis besi, bisa pakai 2 lapis besi plat, atau kita bisa pakai sistem tumpuan dan juga lapangan gitu. Itu bisa juga sahabat PU bisa pelajari terkait pembesian tangga sahabat PU ya. Kemudian ini adalah langkah datar, ini adalah langkah naik sahabat PU, yang mana range atau standarnya saran saya langkah naik ini itu adalah di 15 cm sampai 20 cm. Kemudian langkah datarnya ini di 25 cm sampai 30 cm. Silakan disesuaikan sesuai dengan floor to floor di rumah sahabat PU maupun dari ruang tangga di proyek atau rumah sahabat PU semua ya. Nah, ini depan tangga persis. Nah, nanti bagusnya kalau di atas tangga bentuk U begini, ini di atasnya cocok kalau dikasih lampu gantung ya yang memanjang gitu. Itu pasti cantik sahabat PU. Nah, di sini bisa kita lihat ini begesting langkah naik dari tangga kami pun masih belum kita lepas sahabat PU. Ini berupa begesting ya, ini tinggal lepas saja. Cuman kami masih kejar progres untuk menyelesaikan konstruksi di atasnya. Oke, nah ini begesting bagian bawahnya. Terlihat di sini beberapa rangkaian kayu-kayu kaso ya. Dan juga triplek begestingnya terlihat cukup rapat. Sekedar informasi bahwa pengedakan di proyek ini semuanya memakai dak konvensional. Plat lantainya pakai dak konvensional
kami tidak mempergunakan bondek, maka tiang perancahnya cukup rimbun, sahabat PU. Ini nanti kita lepas ketika dak lantai 3 itu benar-benar kering, sahabat PU. Oke, menerus di depan ini ya, ketika kita selesai turun dari tangga lantai 3 turun ke lantai 2, maka di depan ini adalah tangga dari lantai 2 menuju ke lantai 1. Bentuknya sama, letter U, sahabat PU, dan ulasannya kurang lebih sama dengan tangga di lantai 2 menuju ke lantai 3. Terima kasih. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Sahabat PU, semangat membangun.